Ya, puji Tuhan. Selamat berjumpa kembali ya dengan saya Bejana. Kita sudah memasuki tahun 2022. Ya, ini Rabu kedua. Puji Tuhan. Kita semua berharap ya, berdoa supaya di tahun 2022 keadaan kita ini lebih baik daripada tahun-tahun sebelumnya. Begitu kan saudara ya? Iya, itu doa kita. Semua begitu saudara-saudara. Tapi tetap kita harus hati-hati saudara memasuki tahun ini. Ya, saya bergumul apa Tuhan yang harus saya sampaikan di komunitas saya ini dalam pelayanan semacam ini. Kalau Tuhan masih memperkenan saya, ya, lewat YouTube ini saudara, lewat YouTube. Karena saya punya keyakinan, jauh sebelum saya dapat melakukan pelayanan lewat YouTube, sebelum pandemi juga, 2 tahun sebelumnya ya, 2018. Saya percaya saya dipersiapkan Tuhan untuk memasuki masa-masa yang seperti ini, saudara. Ya, mulai tahun 2020, 2021, dan ini 2022. Pandemi masih ada, dan bahkan ada warning-warning yang lain. Sudah saya sampaikan saudara-saudara, ya, kepada saudara-saudara. Dalam khotbah saya, Rabu-Rabu yang sudah kita lalui, dan ini masuk tahun 2022. Harapan kita semua dalam kondisi yang baik-baik saja. Ya, hidup penuh keutuhan, kerukunan dalam rumah tangga, keluarga, kita dalam hidup yang sehat, ya, ada keberuntungan selama kita ini masih menjalani hidup di dunia ini untuk menuju ke seberang sana, saudara, ke dalam di mana nanti Tuhan Yesus Kristus yang akan datang kedua kalinya. Ya, semua ada di tangan Tuhan, saudara. Ya, biarlah kita tetap terus semakin dalam berakar kepada Dia. Yang saya ilustrasikan seperti tanaman yang berakar semakin dalam, semakin kuat, saudara. Ya, puji Tuhan. Saya tetap saudara-saudara dalam bingkai besar ada firman, ada doa, ada pengurapan. Saya bergumul, saudara. Dan saya ingin menyampaikan kepada saudara 3 hal ini. Tapi tidak sekaligus. Hari ini saya akan menyampaikan kata-kata dari tema besar saya, yaitu firman. Firman. Ya, ini apa saudara-saudara? Tentu saudara sudah tahu. Ya, firman. Tapi kita mau lihat saudara-saudara. Ya, memiliki, kalau kita membaca di kitab suci kita, saudara. Ya, ini firman. Ya, banyak sekali bercerita. Ya, firman itu sendiri apa? Tapi mari kita, pertama saya mau kasih tema, saudara, beri tema untuk khotbah saya ini, firman. Kita baca, saudara, pertama di kitab Kejadian ya. Kitab Kejadian pasal 1 ayat 3. Ya. Ini saya cuma membaca ini, saudara ya.
Saudara dapat membaca semuanya. Alkitab ini isinya firman. Firman. Kejadian pasal 1 ayat 3 begini, saudara. Berfirmanlah Allah. Nah, ini sudah jelas, sudah ya. Berfirmanlah Allah. Jadilah terang. Lalu terang itu jadi. Ini firman, saudara. Jadi firman ini adalah perkataan Allah. Allah menyampaikan sesuatu, saudara. Ya. Lalui catatan tulisan di Kejadian sampai Wahyu ini. Ya. Ini firman. Nah, jelas saudara-saudara, dan kita diteguhkan, saudara. Kalau saudara membaca di dalam Yesaya pasal 55, saudara. Ya, Yesaya pasal 55 ayat 11 dikatakan begini. Yesaya pasal 55 ayat 11, demikianlah firmanku, firman Allah ini ya, yang keluar dari mulutku, mulut Allah. Ya. Ia tidak akan kembali kepadaku, kepada Allah dengan sia-sia, tetapi ia akan melaksanakan apa yang Allah kehendaki, ku kehendaki, Allah kehendaki, dan akan berhasil dalam apa yang kusuruhkan kepadanya. Amin, haleluya, puji Tuhan, saudara-saudara. Ya, ini diteguhkan. Jadi firman yang keluar dari mulut Allah di dalam Yesaya 55 ayat 11 ini dikatakan tidak akan pernah kembali dengan sia-sia. Pasti terjadi begitu, saudara. Pasti terjadi. Itu kalau firman Allah, firman yang keluar dari mulutnya Allah. Ya, lalu disampaikan oleh seseorang, dulu nabi, saudara. Sekarang ini hamba-hamba Tuhan siapa saja yang memang Tuhan perintahkan untuk menyampaikan firman-Nya. Di samping yang tercatat, saudara, ada saudara-saudara, ya, itu kan bisa pernyataan, bisa lewat nubuat, ya, lewat mimpi, ya, lewat penglihatan. Itu kalau dari Allah itu terjadi. Yang tidak terjadi itu kan direkayasa sendiri, bukan nubuat tapi lubuat. Ya, ini yang tidak boleh, saudara-saudara, harus hati-hati. Saudara bisa memeriksa betul-betul lah, jangan asal amin saja ya. Ya kita buktikan gitu loh ya. Ini firman. Seperti apa yang saya sampaikan, saudara-saudara. Ya. Setelah saya di HDM, saudara-saudara. Ya, ini kan berjalan 18 tahun. Ya. Pasti ada firman yang disampaikan secara khusus, saudara. Karena pelayanan ini pelayanan khusus. Ya. Ini, saudara, bukannya yang lain-lainnya nggak benar, saudara. Tapi saya ingin terus mengingat, saudara. Mengingat itu sambil belajar. Karena banyak sekali kan, ini zaman akhir. Katanya banyak nabi palsu. Ya, hati-hati, saudara. Karena dalam firman Tuhan juga diingatkan, hati-hati ada. Ya, kan di sana dicatat begini dalam kitab Suratan Korintus ya. Itu mencatat. Ya, katakan ada Yesus lain, Injil lain, roh lain. Kan hati-hati, saudara. Jangan terus kita terus ya mesti begini, nggak bisa. Kita buktikan. Ya, demikian juga, saudara. Saya mau bicara tentang diri saya sendiri, saudara. Tidak mau orang yang lain, silakan. Firman yang saya sampaikan ini, saudara-saudara, ya, dari Tuhan. Dan itu bisa dicek terus, saudara, ya, dicek and recheck terus. Benar enggak dari waktu ke waktu? Nah, tahun 2022 memasuki 2022, ya, kemarin Rabu kemarin, ya, Rabu pertama, dan sebelumnya saya sudah menyampaikan temanya adalah jangan berubah
Saya sudah sampaikan khotbah itu. Kita buktikan saudara-saudara. Ya saudara catat, masih ingat benar saudara-saudara, jangan sampai salah. Jangan berubah. Apa itu? Nah, dibuktikan benar enggak? Banyak yang begitu enggak? Dan terus ada solusinya. Bagaimana lah? Semua kan saya beritahu. Firman teratas saudara. Karena itu perkataan Allah. Dari Kejadian pasal 1 ayat 3 dikatakan, jadilah terang, maka terang itu jadi. Nggak bisa jadi Tuhan berfirman terang lalu jadi yang lain. Ada sendiri firman-Nya saudara. Terang ya jadi terang saudara. Ya, yang lain-lainnya apa yang disampaikan Tuhan terjadi. Karena juga dalam kitab Yesaya 55 ayat 11 dikatakan firman yang keluar dari mulut Allah tidak pernah gagal. Pasti terjadi. Kalau dari mulut Allah itu bukan lalu yang menyampaikan tuh Allah, enggak saudara-saudara. Tetap manusia, hambanya, rekannya, alatnya saja dari Allah untuk menyampaikan kepada umatnya. Demikian juga saya saudara, kepada komunitas saya. Saya tidak mengenal, ya, saya tidak mengenal, banyak tidak kenal. Tapi Tuhan, Allah, kenal. Roh Kudus sudah bekerja. Nah, saudara-saudara, ini hati-hati, firman itu perkataan Allah. Jangan dibuat pertarungan antara firman dan firman, saudara. Ini yang kadang-kala ya bahaya. Ya, semua itu sudah ada di tangan Tuhan. Tanggung jawabnya masing-masing, saudara. Tanggung jawabnya masing-masing, hati-hati. Kalau bukan firman Tuhan, bahaya. Hati-hati. Karena dikatakan mati, saudara. Mati apanya? Kalau bukan firman Allah disampaikan, itu mengatakan dari Allah. Tapi bukan dari Allah. Mati ayatnya kan ada. Ya, di Ulangan itu ya, 18 sudah salah. Ya, mati. Bisa orang itu mati, ada yang mati betul saudara. Mati betul orangnya, tapi ada yang mati. Pelayanannya mati. Maaf, kalau saya ngomong tidak laku. Ya, mau gembar-gembor sana sini. Ya, mau dimasukkan di di medsos atau di apa. Kalau saya kan hanya di YouTube, silakan saja dikoreksi sana. Saya tidak punya medsos yang lain, tapi kan semua itu hati-hati kalau bukan dari Tuhan, berani mengatakan dari Tuhan. Maaf saudara-saudara ya, karena untuk publikasi dirinya sendiri, supaya dia enggak tahulah, begitu ya. Kita buktikan saudara-saudara, hati-hati, firman ini adalah perkataan Allah, jangan dibuat main-main, jangan dipertentangan sini dan sana. Wah, ini banyak yang kontradiktif loh saudara. Ada bukunya saudara-saudara, ayat-ayat yang kontradiktif, hati-hati. Ya, terus jangan, mungkin ya lebih pandai, lebih ahli ya. Wah, begini, begitu. Ya silakan aja. Tapi biarlah Tuhan sendiri yang akan menyatakan. Nah, kita buktikan saudara. Bagaimana kita bisa tahu bahwa itu benar-benar firman Allah? Ya itu tadi saya katakan. Kita buktikan. Terjadi enggak? Ya saudara sudah kembali. Ya, firman teratas saudara. Dan pelayanan saya, firman saya yang teratas. Belum masuk dalam doa dan pengurapan. Ada firman dulu yang melandasi semuanya itu. Perkataan Allah. Jadilah terang, maka terang itu jadi. Dan firman yang keluar dari mulutnya Allah tidak akan pernah kembali dengan sia-sia dan harus berhasil. Sampai apa yang disuruhkannya, apa yang diperintahkannya. Ya, catat aja saudara.
Ya, saya tidak ya, mengenai minyak saja saudara-saudara. Nanti bulan Februari awal tahun ini 11 tahun. Saya buktikan, saudara buktikan, ada bukunya saudara-saudara. Ada buku yang cetak tebal banyak dan terus ini terus terjadi terus. Sekira YouTube-nya terjadi terus saudara-saudara. Ya, perbuatan-perbuatan ajaib Tuhan. Karena Dia adalah pembuat ajaiban. Dia yang membuat keajaiban. Tidak yang lain. Meskipun setan pun bisa membuat keajaiban. Tapi berbeda saudara. Harus bisa memilah, dilihat, hati-hati. Jangan sampai ada kejahatan di sana. Ya saudara-saudara. Dan ada warning ya untuk kita semua saudara. Menyikapi tentang firman ini. Ada warning. Apa warningnya? Kita lihat di Amsal. Ya, di kitab Amsal saudara. Amsal 13 ayat 13. Ya, Amsal 13 ayat 13 katakan begini, siapa meremehkan firman, ia akan menanggung akibatnya. Ini dulu, siapa meremehkan firman, ia akan menanggung akibatnya. Meremehkan firman. Meremehkan bagaimana itu meremehkan saudara? Macam-macam arti meremehkan saudara. Tidak percaya. Kamu siapa yang menyampaikan firman itu? Yesus diremehkan. Di kerabat kelahirannya sendiri karena Dia dikatakan anak tukang kayu. Kamu bukan ahli teolog. Ngapain kamu? Nah, kira-kira begitu ya. Kalau ada meremehkan, menghina, tidak apa-apa. Tetapi ini sudah ada ayatnya. Ia akan menanggung akibatnya. Maaf saudara-saudara. Ada orang-orang yang saya kan sudah ya 18 tahun ya, lebih ya. Dari SMS, dari BBM, BlackBerry itu ya, Messenger itu, terus masuk ke WA, masuk ke YouTube dan lain sebagainya ini. Saya mengirim tiap hari itu. Ada yang meremehkan. Maaf saudara. Tidak seketika. Ada beberapa orang saudara meremehkan. Maaf. Orang-orang ini memang sudah waktunya mungkin ya. Sudah dipanggil Tuhan. Usianya di bawah saya. Jauh sama. Ada yang hampir tapi di bawah saya semua. Meremehkan. Meremehkan firman. Hati-hati saudara-saudara. Bukan lalu meninggalin anak itu menderita begitu lama. Menderita. Saya sudah, orangnya juga datang ke saya, juga ada yang WA, juga ada yang SMS, juga ada minta maaf. Saya tidak ada apa-apa saudara, sedikit pun tidak ada apa-apa, sama sekali. Tuhan tahu itu. Tapi Tuhan Roh Kudus yang berdiam di dalam diri saya ini, yang tidak terima. Kan kira-kira begitu. Tapi saya tidak masalah saudara. Udah terjadi. Hati-hati, jangan meremehkan. Apa arti saudara tahu sendiri. Yang kedua saudara-saudara, ya, tetapi siapa taat kepada perintah akan menerima balasan. Tetapi yang taat, yang menurut akan firman-Nya Tuhan, yang disampaikan, yang saya sampaikan, kalau itu memang diyakini dan ternyata benar saudara. Ada yang terlepas, ada yang tahu saudara. Ya, setiap tahun yang baru kan saya selalu menyampaikan apa yang disampaikan Tuhan. Saya sampaikan saudara. Ya, sudah saya sampaikan ya. Jangan berubah. Jangan berubah. Sudah saya perinci berubah apa itu. Ini siapa yang taat.
Oh, luar biasa saudara-saudara. Luar biasa, dikatakan akan terima balasan. Saudara akan terima balasan. Yang taat, yang percaya, yang tidak meremehkan firman. Untuk saya sendiri juga ada sudah, saudara, warning-warningnya kalau saya merekayasa firman Allah untuk kepentingan saya sendiri. Tidak. Kalau saya melakukan kepentingan sendiri tidak sampai 18 tahun, saudara-saudara. Tidak sampai 18 tahun saya di mimbar di gereja. Sudah gembar-gembar, kalau ini bukan firman Tuhan, kalau ini bukan dari Tuhan, saya katakan Tuhan berhentikan saya. Itu sudah dari dulu. Ya, bukan hanya di gereja. Ya. Saya akan pindah-pindah. Hanya di Pringgading 24. Saudara, saya mengatakan itu. Puji Tuhan, saudara. Saya ingin sungguh-sungguh peduli juga. Di samping Tuhan yang sangat peduli, saya juga peduli, saudara. Sebagai bejananya Pak Bejo, Pak Bejo, saudara-saudara, ya, disuruh menyampaikan. Orang kecil begini, tidak ada apa-apanya, seperti apa yang dikatakan oleh Mahkamah Agama itu, tua-tua itu kepada Rasul Petrus. Dia ini orang biasa, tidak terpelajar, tapi luar biasa hikmahnya. Kenapa? Ada Roh Kudus. Maka itu saudara-saudara, kalau mau benar-benar menyikapi firman Allah, supaya saudara taat kepada perintahnya, firman Allah akan menerima balasan. Saudara dan saya harus penuh Roh Kudus, harus dibimbing Roh Kudus. Ada Roh Kudus, ada hikmat Roh Kudus. Dan sampai sekarang saya masih menggunakan minyak. Tadi sudah saya sampaikan, bukan rekayasa saya tidak mau. Saya tidak senang dengan minyak waktu-waktu itu. Ngapain? Ya, sebelumnya saya juga tidak pakai minyak, semua oke-oke aja. Tapi mengapa harus pakai minyak? Puji Tuhan, saya lakukan, saudara. Tidak mudah, saudara, melakukan sesuatu yang di dalam sebuah gereja, gereja besar. Membuat sesuatu yang sepertinya baru, sebetulnya tidak baru, saudara. Karena sebelumnya juga sudah ada, cuma tidak berani terang-terangan aja. Saya terang-terangan. Tuhan perintahkan saya menggunakan minyak. Sering saya sudah gembar-gembar, saudara, semua minyak. Tapi tidak boleh ada alkoholnya. Yang penting juga, sangat penting, dikuduskan minyak itu. Karena Tuhan memerintahkan saya supaya minyak itu kau kuduskan, supaya kudus. Bukan karena minyaknya, minyak buatan manusia, tidak ada apa-apanya, tetapi Roh Kudus yang bekerja lewat minyak itu luar biasa. Bukunya tebal segini, saudara. Semua mengenai minyak. Kalau 1-2 orang, kebetulan. Lah ini berapa? Wah, saya tidak bisa ngitung, saudara. Tanya aja. Bukan di Semarang saja, luar kota Semarang, luar pulau, bahkan sampai keluar Indonesia. Itu siapa? Saya? Tidak, bukan. Tetapi Roh Kudus yang bekerja. Roh Allah seperti udara yang berembus mengalir. Dan saat ini juga seperti itu, saudara. Minyak. Ini sudah saya kuduskan. Mari, saudara. Perlu, saudara. Perlu. Kudus. Kudus. Ya, dikuduskan. Kalau ada minyak yang belum dikuduskan, minyak saudara belum dikuduskan sekarang ini, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, saya kuduskan. Supaya minyakmu menjadi kudus, supaya Roh Kudus yang bekerja. Amin. Mari saudara-saudara, kita butuh pengurapan terus-menerus. Itu firman. Ketika dia berfirman, ya, itu Tuhan yang berfirman, bukan saya. Saya mana berani, saudara-saudara. Ya, kalau itu ada khasiatnya. Kalau enggak, habis saya. Orabi.
urapi dengan minyak. Waduh, taat atau saya harus balelo, saudara? Saya lebih baik taat, saudara. Meski harus menghadapi sesuatu yang tidak mudah, taat kepada Tuhan. Tuhan mengatakan ada balasan. Yang meremehkan Tuhan ada akibatnya. Tinggal saudara milih saja, menakut-nakuti, hargai, hormati, sungguh junjung tinggi yang namanya firman Allah. Firman Allah yang ada dalam Kejadian 1 ayat 3 dan diteruskan Yesaya 55 ayat 11. Kita buktikan, hati-hati dengan Amsal 13 ayat 13. Kita semua, saudara, ya, mari urapkan saja dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Saudara, biarlah tahun-tahun ini Roh Kudus bekerja kepada kita semua, ya, baik di dalam iman kita, supaya iman kita lebih dalam, berakar lebih dalam, bertumbuh, ya, bertumbuh, berdaun. Tidak hanya berdaun saja, saudara, percuma, tapi harus ada kembangnya menjadi buah. Buahnya lezat, jangan buah yang pahit, buahnya yang manis. Untuk kita semua ini, saudara-saudara, Roh Kudus bekerja atasmu. Roh Kudus yang saya katakan itu energi roh itu tidak mudah merawat kita, menguatkan kita. Kalau itu Roh Kudus, bukan hanya terkuat tapi ada kuasanya memenuhi kita, sehingga kita, iman kita semakin kuat, kuat dan kuat, kokoh, teguh, sehat, teruji benar-benar. Dan saudara-saudara, ketika saudara masih di dunia ini, menghadapi ke depan ini, hidup keluarga rumah tanggamu tetap utuh. Kalau hari ini ada yang mulai berantakan, terpecah belah oleh sesuatu hal, iblis ada di sana. Ketika Roh Kudus ada dalammu, semua dilalukan itu. Kau akan diberikan keutuhan utuh, rukun dan saudara-saudara. Kalau kesehatanmu sekarang mulai terganggu, baik dalam masa usia atau penyakit apa saja. Sekarang penyakit begitu banyak, saudara, hati-hati. Saya sudah sampaikan khotbah saya Rabu yang lalu. Ada Roh Kudus. Ada Roh Kudus di dalam diri kita yang membackup saudara dan saya tetap kuat, sehat walafiat. Kalau ada penyakit-penyakit yang masih tersisa, oleh kuasa Roh Kudus dalam nama Tuhan Yesus Kristus, segala penyakit itu saya patahkan dan saya perintahkan keluar, sembuh, sehat. Engkau pulih, ekonomimu terpulihkan, dipulihkan. Oh, saudara tidak terjun bebas tapi sudah naik ekonomimu, karena Tuhan Roh Kudus, Dia adalah penasihat ajaib yang beri nasihat mengenai perekonomianmu. Oh, saya sudah banyak melayani Bapak, terima kasih itu. Tuhan memberkati saudara semua, memberkati keluarga saya di mana saja berada, yang bekerja, yang ikut orang, bekerja sendiri, keuangannya bagus, customer juga diberkati, yang masih sekolah ditambahkan hikmat akal budi, semua saudara-saudara, keluargaku semuanya yang punya anak-anak masih sekolah, ditambahkan hikmat, dilindungi, dijaga dari yang jahat. Saudara-saudara, diberikan pasangan hidup yang baik, yang dari Tuhan, bukan asal-asalan. Orang yang ingin hamil, Tuhan buka rahimnya. Roh Kudus mampu dalam nama Tuhan Yesus Kristus
lakukan itu semua. Diberkati. Diberkati imanmu, diberkati rumah tanggamu, diberkati pekerjaanmu, diberkati engkau yang masih dalam sekolah pendidikan, diberkati yang engkau ingin menginginkan sesuatu yang kau butuhkan. Tuhan Maha Tahu, Tuhan punya rencana yang terindah untuk kita semua. Tahun 2022, mari tetap ada pengurapan terus. Kekuatan Roh Kudus itulah supaya kita mampu sampai ke seberang sana. Puji Tuhan, haleluya. Tuhan memberkati kita semua. Firman adalah perkataan Allah. Firman Allah, jadilah terang, maka terang itu jadi. Dan itu tidak akan pernah kembali kalau itu dari mulut Allah. Dan hati-hati yang meremehkan firman, tapi kita mau mentaati firman. Yang meremehkan firman akan menerima akibatnya. Tapi yang mentaati firman Tuhan, dia akan menerima balasan sesuai daripada Tuhan sendiri. Haleluya, puji Tuhan. Sampai berjumpa kembali dengan saya Bejana. Tuhan memberkati semua saudara-saudara. Tahun 2022 mari kita lalui terus bersama Roh Allah. Roh Kudus, Sang Penolong itu yang sekarang ada di dunia, ada di dalam hati saudara dan saya, yaitu Parakletos, yang akan mengerjakan, membantu saya dan saudara dalam setiap gerak-gerik kita, dalam kegiatan kita, di dalam usaha, segala apa yang kita kerjakan, baik yang melayani dalam gereja, baik yang bekerja secara sekular, apa saja, yang sekolah, di mana saja berada. Tuhan memberkati. Puji Tuhan, soteria, Tuhan memberkati kita semua. Haleluya, amin.